Di mataku, hanya permainan angka yang jelas. Kemudian pandanganku beralih ke sudut layar. Jatuh pada baris grup Jiang. Kepada Yang Song. Memberikan perintah terakhir hari ini. Semuanya sisanya diinvestasikan dalam grup Jiang. Saat ini, grup Jiang sedang berada di harga batas bawah 0,88 yuan. Warna hijau yang menyilaukan itu membuatku tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Pasar modal sangat kejam. Tapi aku tahu, selama aku cukup kuat, aku akan selalu bisa menemukan jalan keluar. Selesaikan semua eksekusi. Akhirnya menginvestasikan 470.000 saham dengan harga batas bawah. Total transaksi 41,36 juta yuan. Setelah kata-kata selesai, aku sudah berdiri dan bertepuk tangan. Aku menoleh ke Liu Ruyan. Tersenyum padanya, seperti Kak Yan. Operasi hari ini selesai. Ayo pergi. Mendengar itu, dia tiba-tiba tersadar. Matanya mengikuti langkahku dengan ragu-ragu. Kemudian aku kembali duduk di kursi kantor dengan santai. Menatapnya dengan santai. Tersenyum santai dan alami, seperti Kak Yan. Aku tahu kamu menahan 10.000 pertanyaan. Katakan sekarang. Benar saja, dia seperti sedang menunggu kata-kataku ini. Mengangguk dengan keras. Matanya berbinar dengan cahaya panas yang tak tertahankan. Direktur Jiang, bagaimana Anda melakukannya? Keuntungan ini benar-benar melampaui pemahaman semua orang. Mendengar itu, aku dengan santai mengibaskan rambutku. Dengan sedikit senyum nakal di wajahku. Mungkin. Ini mungkin bakat yang luar biasa yang kumiliki. Setelah kata-kata itu selesai, Liu Ruyan memutar bola matanya ke arahku. Ekspresi jijik itu tidak tersamarkan sama sekali. Reaksi ini cukup menarik. Sepertinya dia tidak sepenuhnya tertipu oleh sikap sombongku. Tertipu, dia berhenti bertanya. Aku juga tidak menjelaskan lebih lanjut. Lagi pula, rahasiaku ditakdirkan untuk tidak dapat dieksplorasi secara sembarangan. Di kota ini. Liu Ruyan tiba-tiba bertanya, Direktur Jiang. Kapan Anda berencana untuk menangani Fang Tianhe dan yang lainnya? Fang Tianhe dan dia adalah peliharaan terbesar grup Jiang. Tidak hanya korupsi dana grup, tetapi juga menjual informasi ke pesaing. Pengkhianat di posisi wakil direktur senior ini harus segera dikeluarkan. Saat ini, tiba-tiba suara dingin muncul di benakku. Selamat kepada tuan rumah. Memicu tugas sistem. Tugasnya adalah membersihkan sampah internal grup Jiang. Sepenuhnya mengendalikan grup. Hadiah penyelesaian tugas 6 poin atribut gratis permanen. Petunjuk investasi tingkat dasar. Setelah mendengar itu, aku langsung tercengang. Aku tidak menyangka bahwa hanya dengan memikirkan untuk menyingkirkan Fang Tianhe, sebenarnya memicu tugas sistem. Sepertinya pengaruh orang ini pada grup jauh lebih dalam dari yang kubayangkan. Harus segera menyingkirkannya. Dan juga singkirkan beberapa anggota staf. Sepenuhnya mengendalikan seluruh grup zombie. Namun, aku menekan niat membunuh di hatiku. Chen Xiang berkata kepada asistennya, masalah ini tidak mendesak. Tunggu aku merencanakan dengan hati-hati. Sejujurnya, bukti di tanganku. Sekarang dapat mengirimnya ke penjara. Tapi itu bukan tujuanku. Yang kuinginkan adalah membunuh dia dan kekuatannya dalam satu serangan. Tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Jadi, aku harus menunggu waktu yang tepat. Siapa yang tahu? Liu Ruyan kemudian membawa berita mengejutkan lainnya. Direktur Jiang. Aku dengar Fang Tianhe sepertinya berniat menjual sahamnya. Sedang bernegosiasi dengan investor. Sampai mataku bersinar. Ternyata harga yang diberikan oleh para investor terlalu rendah. Tidak memenuhi ekspektasi psikologisnya. Jadi dia belum membeli. Dengan nilai pasar grup saat ini sebesar 3,11 miliar. Sahamnya sebesar 12,4% bernilai 385 juta. Jadi aku segera memberitahu Liu Ruyan. Anda diam-diam menyelidiki berapa banyak saham yang ingin dia jual. Berapa harga yang diinginkannya? Jika memungkinkan. Aku ingin sahamnya.
Dan Liu Ruyan memang tangan kanan yang cakap. Dia membawa kembali informasi akurat pada sore hari, Direktur Jiang. Fang Tianhe ingin menjual 2,5% saham. Ekspektasi psikologis 75 juta. Tapi investor itu hanya memberikan maksimal 64 juta. Setelah membaca, sudut mulutku terangkat. Karena aku tahu batas bawahnya. Maka aku harus bertindak. Kemudian aku segera memerintahkan. Bantu aku membuat janji dengan Fang Tianhe di klub malam pada pukul 8 malam ini. Selain itu, bantu aku membuat janji dengan Ban. Pada saat ini, di aula nomor 1, tidak lama kemudian. Direktur Ban Jianxiang, Lu, dan asistennya memasuki bilik. Liu Ruyan segera maju untuk memperkenalkan Direktur Lu kepadaku. Perkenalkan. Ini adalah ketua grup Jiang yang baru, Jiang Chen, Direktur Jiang. Direktur Lu cukup sopan. Direktur Jiang, Anda sangat berbakat. Sekarang Anda adalah tokoh penting di kota Jiang. Aku tahu segalanya. Dia bersikap sopan bukan karena aku hebat. Tetapi karena grup Jiang kami masih berutang 1,2 miliar kepada Ban Jianxiang. Memang, semakin banyak Anda berutang pada bank semakin sopan kepada Anda. Berutang 10.000, Anda cucu, berutang 1,2 miliar. Aku adalah kakeknya. Setelah beberapa obrolan, aku memutuskan untuk membahas topik utama, Direktur. Hari ini, aku dengan lancang mengundang Anda ke sini. Ingin meminta bantuan Anda. Setelah membaca, Direktur Lu segera menyatakan, Direktur Jiang, silakan katakan. Ban kami adalah mitra bisnis yang baik dengan perusahaan Anda. Melihat itu, aku langsung berkata terus terang, Direktur Lu. Aku ingin mengajukan pinjaman dari Ban Jianxiang. Mendengar ini, alis Luning langsung berkerut. Tidak tahu berapa banyak yang ingin dipinjam Direktur Jiang. 80 juta, lalu dia langsung menunjukkan ekspresi kesulitan. Direktur Jiang, bukan berarti aku tidak ingin membantu. Hanya saja dengan situasi perusahaan Anda saat ini. Pengendalian risiko ban mungkin akan sulit. Namun, aku sudah bersiap. Aku dapat menggunakan atas namaku 10% saham grup Jiang sebagai jaminan. Aku tahu dia masih ragu. Jika grup Jiang bangkrut, saham senilai 300 juta ini seketika menjadi selembar kertas bekas. Jadi aku melontarkan godaan yang sebenarnya. Jika Direktur Lu bersedia membantu, di masa depan, Ban Jianxiang akan menjadi ban mitra grup Jiang. Grup. Kartu gaji lebih dari 10.000 karyawan grup. Semuanya akan diganti dengan kartu Ban Jianxiang. Mulai hari ini, semua dana grup akan disimpan di Ban Jianxiang. Benar saja, pernapasan Luning berubah saat ini. Aku melihat keserakahan di matanya. Dia tertarik. Aku tidak tahu berapa lama Direktur Jiang berencana untuk meminjam. Melihat perubahan ekspresinya, tahu dia sudah terpancing, paling lama 1 bulan. Baiklah, silakan Direktur Jiang menyiapkan materi. Senin depan, biarkan seseorang datang ke bank untuk memproses jaminan pinjaman. Setelah selesai mendengarkan, aku secara aktif mengangkat cangkir teh, menggantikan anggur, selamat atas kerjasama. Masalah uang selesai. Selanjutnya, aku harus pergi ke Fang Tianhe, si rubah tua. Selama aku bisa mengambil 2,5% bagiannya, aku akan menjadi pemegang saham terbesar kedua di grup. Hanya saja, akankah dia setuju? Pukul 8 malam. Klub malam. Aku dan Liu Ruyan memasuki bilik. Aku tidak menyangka Fang Tianhe sudah tiba. Aku segera mengubah ekspresi menjadi permohonan maaf, Paman Fang. Maafkan aku. Keponakan terlambat. Mohon maafkan saya. Aku merendahkan diri. Seolah-olah kita sangat dekat. Fang Tianhe hanya melambaikan tangannya, tidak masalah. Akulah yang datang lebih awal. Kak Yan, cepat minta pelayan untuk menyajikan hidangan. Aku ingin menemani Paman Fang untuk minum 2 gelas. Hidangan disajikan. Aku mengangkat gelas dan menatap langsung ke Fang Tianhe. Paman Fang, keponakan baru saja mengambil alih grup. Di masa depan,
Aku masih harus meminta bantuan Anda. Aku bersulang untukmu dengan gelas ini. Setelah membaca, dia juga meminumnya sekaligus. Xiao Chen, kita adalah keluarga. Dan itulah yang kutunggu. Karena kita adalah keluarga, maka aku akan langsung bicara. Kudengar Paman Fang berencana menjual sahamnya. Mendengar itu, ekspresi Fang Tianhe langsung terkejut. Bagaimana Anda tahu? Pada saat ini, matanya mengandung sedikit kecurigaan. Seolah-olah sedang menanyaiku, tentu saja aku tidak bisa mengungkapkannya. Lalu Liu Ruyan tersenyum ringan, Paman Fang. Bagaimana situasi grup sekarang? Begitu banyak orang yang memperhatikan, hal seperti ini tidak bisa disembunyikan. Setelah mendengarkan, dia terkekeh. Tidak lagi peduli. Sebaliknya, dia menatapku dengan mata yang dalam. Xiao Chen berencana untuk membeli sahamku? Hanya saja ini bukan jumlah yang kecil. Aku mengerti maksud tersiratnya. Dia bertanya apakah aku punya uang. Kemudian aku tersenyum percaya diri, jika aku tidak siap sepenuhnya. Aku tidak mungkin membiarkan Kak Ruyan mengundangmu ke sini. Benarkah? Aku tidak tahu berapa yang akan ditawarkan Xiao Chen. Aku melihatku mengulurkan 7 jari. Chen Sheng berkata. Kudengar seseorang menawarkan Paman Fang 64 juta. Aku bisa menambahkan menjadi 70 juta. Harga yang kuberikan. 6 juta lebih tinggi dari harga tertinggi. Tapi dia malah mencibir, Xiao Chen. Jangan bercanda. 2,5% dari saham ini bernilai setidaknya 77 juta. Anda menawarkan 70 juta, itu tidak tulus. Tapi aku tidak panik. Nada suaranya menjadi dingin, Paman Fang. Anda tahu lebih baik dari saya bagaimana situasi grup saat ini. Setiap kali pasar saham dibuka, harga saham langsung terkunci di batas bawah. Kapitalisasi pasar menguap 10% setiap hari. Mungkin saja saat pasar dibuka minggu depan, 2,5% saham Anda akan terus menyusut. 70 juta adalah ketulusan terbesar saya. Hanya ada satu kesempatan. Setelah selesai berbicara, saya duduk diam di sofa. Dengan tajam memperhatikan Fang Tianhe. Sementara dia sedang menghitung dengan cepat. Yang lain hanya menawarkan 64 juta. Bahkan ada yang menawar 50 juta. Ini sudah merupakan situasi yang buruk bagi grup. 70 juta jelas tidak sedikit. Melihat dia ragu-ragu untuk memutuskan, saya langsung berdiri dan merapikan setelan saya. Liu Ruyan di samping segera mengerti. Juga ikut berdiri. Saya sedang memberikan ultimatum terakhir. Karena Paman Fang belum memikirkannya dengan matang. Kalau begitu, kita akhiri saja hari ini. Saya berbalik dan pergi. Dan menambahkan satu lagi. Paman Fang, saya ingatkan. Saya tidak harus memiliki saham ini. Tanpa 2,5% ini, saya tetap pemegang saham pengendali grup. Tapi jika kita bicara lagi lain kali, harganya tidak akan seperti ini lagi. Ruyan, ayo pergi. Tunggu, saat kami akan pergi. Fang Tianhe buru-buru memanggil kami, Xiao Chen. Kamu ini terburu-buru, Paman Fang harus mempertimbangkan dengan matang, kan? Bisnis 70 juta bukanlah 7.000 yuan. Kemudian dia mengubah nada bicaranya dan mulai mengeluh. Bagi Paman Fang, ini adalah uang penyelamat. Detik berikutnya, dia menepuk pahanya dengan keras. Akhirnya memutuskan, setuju dengan tawaranmu. 70 juta, deal. Mendengar itu, saya mencibir dalam hati. Tapi ekspresi wajah saya tetap tenang. Kalau begitu, datanglah ke kantor saya untuk menandatangani kontrak Selasa depan. Begitu kontrak ditandatangani, uang akan langsung masuk ke rekening Anda. Dalam perjalanan pulang, saya menyadari bahwa Liu Ruyan sesekali melihat ke arah saya. Saya tahu dia punya pertanyaan. Jadi saya mulai duluan, Ruyan. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri, Jiang Chen. Mengingat situasi grup saat ini. Membeli 2,5% sahamnya seharga 70 juta. Apakah tidak terlalu mahal? Menurut Liu Ruyan, Fang Tianhe sama sekali tidak tahu berapa banyak yang kita hasilkan.
Kita bisa saja menawar lebih rendah. Tapi saya mengerutkan kening. Karena saya merasakan sesuatu yang mencurigakan. Ruyan. Suruh seseorang menyelidiki. Apakah Fang Tianhe kekurangan uang akhir-akhir ini? Ada keanehan dalam hal ini. Jika hanya karena krisis grup, dia seharusnya sudah menjualnya sejak lama. Kenapa harus menunggu sampai sekarang? Lagi pula, krisis grup bukan terjadi dalam sehari atau 2 hari. 2 tahun lalu, harga sahamnya lebih dari 2 kali lipat dari sekarang. Tidak menjualnya. Tapi malah menjualnya saat harga saham anjlok. Fang Tianhe bukanlah orang bodoh. Dia tidak akan pernah melakukan bisnis yang merugikan seperti ini. Kecuali dia lebih membutuhkan uang daripada saya. Kemudian, tiba-tiba saya teringat sesuatu. Apakah kamu ingat? Hari itu di Hotel Manpu. Bertemu dengannya dan pria parubaya itu. Saya kira itu ada hubungannya dengan pria itu. Baru saja bertemu beberapa hari yang lalu. Dan dalam 2 hari ini dia terburu-buru menjual saham untuk mendapatkan uang tunai. Pasti ada rahasia besar di baliknya. Liu Ruyan juga langsung menyadarinya. Maksudmu dia kehabisan uang? Kalau begitu, saya akan segera menyuruh seseorang menyelidiki secara rahasia. Akhirnya tiba akhir pekan. Bekerja keras selama seminggu penuh. Membuat saya lelah secara fisik dan mental. Hanya ingin beristirahat di rumah. Tiba-tiba bel pintu villa berdering. Saya membuka pintu. Melihat seorang kurir. Halo. Apakah ini Tuan Jiang Chen? Ini adalah surat penerimaan Anda. Silakan tanda tangan di sini. Saya membuka paketnya. 1. Surat penerimaan yang berkilauan keemasan muncul di hadapan saya. Di atasnya tertulis 4 karakter besar, Universitas Qingbei. Saya diterima sebagai siswa terbaik di ujian masuk perguruan tinggi di Jiangcheng. Diterima di universitas terbaik di Tiongkok. Namun, hati saya tidak bergejolak. Sebagai orang yang telah hidup 2 kali, saya telah belajar mengendalikan emosi. Tidak menunjukkan emosi di wajah. Saat ini, tiba-tiba grup teman sekolah menengah saya ramai. Semua orang memamerkan surat penerimaan mereka. Dan ada yang mengusulkan untuk mengadakan reuni. Dan saya hanya melihat sekilas dan keluar dari grup. Tapi detik berikutnya, sebuah pesan pribadi tiba-tiba menarik perhatian saya. Jiang Chen, apa yang sedang kamu lakukan akhir-akhir ini? Grup kelas sedang mengadakan reuni. Apakah kamu akan datang? Orang yang mengirim pesan itu ternyata Yuan Bin. Teman sekelas saya, si cantik sekolah. Dan juga seorang kutu buku yang selalu bersaing dengan saya untuk posisi pertama di sekolah. Sayangnya, dia selalu kalah dari saya. Dia adalah orang nomor 2 di sekolah. Kami seharusnya menjadi musuh bebuyutan. Tapi hubungan kami cukup baik secara pribadi. Latar belakang keluarganya juga tidak sederhana. Ayahnya adalah ketua grup Huatian. Asetnya 7 atau 8 miliar. Sedang bersiap untuk go public. Melihat pesannya, jari-jari saya mengetuk layar. Awalnya, saya tidak tertarik dengan reuni kelas yang membosankan seperti ini. Tapi karena dia yang mengirim pesan, saya tetap memutuskan untuk pergi. Lalu saya membalas. Ada beberapa hal yang harus saya urus di rumah. Mungkin akan datang. Tentu saja saya tidak akan mengatakan bahwa saya sudah menjadi ketua grup Jiang. Selanjutnya, saya melihat Yuan Bin membalas di grup kelas. Ternyata dia sedang menunggu jawaban saya. Jika saya tidak bisa melihat pikiran kecil ini, maka itu benar-benar sia-sia. Saya tersenyum. Baru saja akan melempar ponsel ke samping. Siapa sangka dia mengirim pesan pribadi lagi. Besok malam pukul 6.30. Sampai jumpa di Hotel Manpu. Ini adalah hotel bintang 5. Minimal 1.300 per orang. Itu adalah harga yang sangat mahal bagi siswa. Kemudian saya melihat-lihat pesan grup lagi. Baru mengerti. Ternyata seorang anak orang kaya di kelas yang mentraktir. Khususnya memilih tempat ini. Tidak lain untuk menunjukkan superioritas keluarganya. Satu lagi orang yang suka pamer. Karena dia ingin pamer.
Maka biarkan dia pamer sepuasnya. Pokoknya ada yang mentraktir. Saya senang santai. Pukul 6.20 malam berikutnya. Saya mengenakan pakaian kasual biasa. Tiba di Hotel Manpu lebih awal. Melihat teman sekelas berkumpul di pintu masuk. Saya menyapa mereka. Dan kemudian berdiri di sudut kerumunan. Hanya 3 menit. Sebuah Bentley Flying Spur tiba-tiba berhenti di depan pintu masuk hotel. Seorang gadis muda mengenakan gaun biru langit turun dari mobil. Kulitnya seputih salju. Rambut hitamnya yang indah tergerai di bahunya. Dialah si cantik sekolah, MU Wanbin. Melihat itu, kerumunan langsung berseru, si cantik sekolah datang. Wow, ini Bentley, kan? Harganya lebih dari 3 juta. Pantas saja dia putri keluarga MU. Saat ini, seorang pria berambut kuning mendekati MU Wanbin. Dengan nada berminyak. Wanbin, senang sekali kamu bisa datang. Tapi MU Wanbin menatapnya dengan tatapan dingin. Tanpa ampun, Wang Lin. Kami tidak begitu akrab. Tolong panggil saya dengan nama lengkap. Mendengar itu, Wang Lin tersenyum canggung. Tapi dia sama sekali tidak merasa malu. Tiba-tiba MU Wanbin memperhatikan saya di sudut. Senyum langsung merekah di wajahnya. Berjalan cepat ke arah saya, Jiang Chen, kamu datang. Sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi wanita es. Tapi sebaliknya sangat antusias, dan saya biasa saja. Tidak ada yang istimewa, jadi saya datang. Lagi pula, ini adalah reuni terakhir. Melihat saya dan MU Wanbin mengobrol dengan hangat. Orang di sana. Wang Lin berambut kuning sangat marah, ini adalah acara yang dia selenggarakan. Orang yang dia undang. Tapi semua perhatian malah tertuju pada saya. Jadi dia langsung datang dan menyela kami, Jiang Chen. Kudengar kamu berhasil menjadi siswa terbaik ujian masuk perguruan tinggi dan diterima di Qingbei? MU Wanbin yang terganggu menatapnya dengan dingin. Tapi karena saya ada di samping, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya juga dengan ringan mengakuinya, ya. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Segera terdengar suara pujian. Pantas saja dia adalah kutu buku Jiang. Adalah siswa terbaik ujian masuk perguruan tinggi. Saya sangat iri. Mendengar kata-kata ini, Wang Lin mencibir dalam hatinya. Kemudian dia mulai berbicara sendiri. Saya tidak bisa melakukan itu. Hanya mendapat skor 200 lebih. Bahkan tidak bisa masuk ke sekolah vokasi yang bagus. Tapi ayah saya mencarikan saya sekolah di luar negeri. Membiarkan saya belajar di luar negeri. Dia juga mengatakan bahwa ketika saya kembali, dia akan membuka perusahaan untuk saya. Dan kemudian mempekerjakan lulusan Qingbei untuk bekerja untuk saya. Wang Lin berbicara tentang belajar di luar negeri. Suaranya tiba-tiba meninggi. Takut orang lain tidak mendengarnya. Benar saja, teman-teman sekelas di sekitarnya mulai memujinya lagi. Wajah pria itu menunjukkan sedikit kesombongan. Dengan nada meremehkan, apa gunanya nilai bagus? Bukankah pada akhirnya tetap kalah dari kekuatan super? Lulusan Qingbei pada akhirnya tetap akan bekerja untuk saya. Saya hanya tersenyum, terlalu malas untuk berdebat dengan orang seperti ini. Sebenarnya, dia hanyalah orang yang mengandalkan ayahnya. Aset keluarga itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga MU. Dan saya sudah menjadi ketua grup Jiang. Ayahnya bahkan tidak pantas mengikatkan sepatu saya. Saat ini, MU Wanbin di samping tidak tahan lagi. Apa hebatnya punya uang? Harus punya kemampuan sendiri. Mendengar itu, Wang Lin tiba-tiba tidak berani sombong. Segera mengubah topik, benar sekali, teman sekelas MU Wanbin. Waktunya hampir tiba. Ayo masuk ke ruang pribadi. Malam ini saya yang traktir, makanlah sepuasnya. Setelah selesai berbicara, semua orang berjalan menuju hotel. Berjalan di belakang dengan MU Wanbin, Jiang Chen, jangan tersinggung. Wang Lin memang begitu. Tapi kamu berbeda. Kamu bisa masuk Qingbei. Ini adalah kemampuan yang sebenarnya. Mendengar itu, saya menunjukkan senyum tipis. Saya baik-baik saja. Kami
Datang ke ruang pribadi besar yang dapat menampung 50 orang. Wang Lin tanpa ragu duduk di kursi utama. Dan juga ingin mengundang M. Yuan Bin untuk duduk di sampingnya. Siapa sangka M. Yuan Bin bahkan tidak meliriknya. Langsung menganggapnya sebagai udara. Tidak hanya itu. Tapi sebaliknya, dia berjalan ke sudut dan duduk di samping saya. Kali ini, Wang Lin benar-benar kehilangan muka. Dia menahan amarahnya dan memanggil pelayan untuk menyajikan makanan. Dia sudah membenci saya. Makanan sudah siap. Wang Lin sebagai penyelenggara pertama-tama mengangkat gelasnya. Gelas pertama untuk masa muda kita yang akan berlalu. Setelah ini, semua orang akan berpisah. Harus menghargai persahabatan ini. Kata-kata ini masih bisa diterima. Tapi kemudian dia menambahkan, malam ini, pesanlah sesukamu. Saya yang traktir, jika ada masalah, jangan ragu untuk mencari saya. Nada sombongnya hampir meluap. Beberapa anteknya segera mulai memujinya. Terima kasih, Tuan Wang. Kalau bukan Tuan Wang, bagaimana kami bisa datang ke tempat yang begitu mewah? Apa gunanya belajar dengan baik? Kayak itu yang paling hebat. Mendengarkan pujian ini, Wang Lin merasa sangat senang. Satu-satunya penyesalan adalah M. Yuan Bin di sampingnya. Dia benar-benar tidak mengerti apa bagusnya saya. Jadi, Wang Lin diam-diam memberi isyarat kepada beberapa anteknya. Orang-orang itu segera mengerti. Kemudian mengarahkan pandangan mereka kepada saya, Jiang Chen. Kudengar kondisi keluargamu biasa saja. Seharusnya belum pernah ke tempat seperti ini, kan? Kamu harus berterima kasih kepada Tuan Wang karena telah membawamu melihat dunia. Angkat gelas untuk Tuan Wang secara pribadi. Saat kamu lulus dari Qingbei, mungkin kamu harus mengandalkan Tuan Wang untuk mencari pekerjaan. Saat ini, saya tanpa ekspresi. Sama sekali tidak menganggap badut-badut ini serius. Berdebat dengan mereka hanya akan menurunkan standar saya. Tapi saya bisa bersabar. Tapi M. Yuan Bin di samping tidak bisa menahan diri. Ini adalah dewa prianya. Bagaimana bisa membiarkan para badut ini mengejek? Dia tiba-tiba berdiri, apa yang kalian bicarakan? Apakah kalian iri dengan nilai orang lain yang lebih baik dari kalian? Atau iri dengan orang lain yang lebih baik dari kalian? Jangan kira saya tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Bukankah kalian hanya ingin menjilat Wang Lin? Kalian benar-benar menjijikan. Hanya dengan satu kalimat dari M. Yuan Bin. Langsung merobek penyamaran mereka. Sebagai orang yang lahir di keluarga kaya, dia langsung tahu. Dunia kecil yang memalukan ini. Seketika, suasana di seluruh tempat menjadi dingin. Tapi tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Karena mereka tidak mampu menyinggung wanita muda dari keluarga MU ini. Saat itu, Wang Lin hanya bisa memberanikan diri untuk menengahi. Teman sekelas MU, mereka mabuk dan berbicara omong kosong. Jadi, saya akan meminta maaf kepada teman sekelas Jiang Cheng atas nama mereka. Lihatlah wajah saya, jangan salahkan mereka. Sambil berkata begitu, dia mengangkat gelas anggurnya dengan sikap yang murah hati. Seolah-olah jika saya tidak minum, saya tidak menghargai dia. Sementara itu, saya mengambil handuk basah. Dan dengan santai menyeka mulut saya. Saya sudah selesai makan. Lalu mengangkat mata. Mata yang dalam menatap Wang Lin dengan tenang. Sungguh murah hati. Haruskah saya berterima kasih padamu? Awalnya saya tidak ingin mempermasalahkan mereka. Lagi pula, kami tidak akan berhubungan lagi di masa depan. Tapi musuh juga memiliki sedikit amarah. Apalagi mereka terus-menerus memprovokasi. Maka saya tidak akan memberikan muka padamu. Setelah selesai berbicara, saya membanting gelas anggur ke atas meja. Tanpa meninggalkan sedikit pun muka. Wang Lin menunjuk ke arah saya. Matanya berapi-api. Kemarahan yang membara tidak bisa lagi ditahan. Tepat pada saat ini, pintu kamar pribadi tiba-tiba diketuk. Seorang pria parubaya berpakaian jas masuk. Dan dia masih memegang sebotol anggur merah berkualitas tinggi. Maaf mengganggu makan malam Anda. Sambil berkata begitu, dia berjalan ke arah saya dengan hormat. Dengan sikap hormat, Direktur Jiang. Saya benar-benar minta maaf karena lancang mengganggu Anda.
Bos kami mendengar bahwa Anda ada di sini. Dan secara khusus meminta saya untuk mengirimkan sebotol anggur. Awalnya dia ingin datang sendiri. Tapi dia sedang dalam perjalanan bisnis keluar kota dan belum kembali. Pria itu berbicara dengan nada hormat. Bahkan dengan sedikit sanjungan. Saya mencari dalam ingatan saya. Tapi sama sekali tidak ingat siapa dia. Apakah Anda Direktur Jiang? Saya Liu Wenshan, manajer umum Pullman. Sambil berkata begitu, dia menyerahkan kartu namanya dengan kedua tangan. Saya mengambilnya dengan santai dan meletakkannya di atas meja. Dengan nada datar, saya berkata, terima kasih kepada bos Anda untuk saya. Semua orang di tempat kejadian terpana oleh adegan ini. Menatap saya dan manajer umum hotel ini. Ada apa ini? Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang sedang terjadi? Manajer, apakah Anda salah orang? Ini adalah reuni kelas kami. Dari mana datangnya Direktur Jiang? Seiring dengan pertanyaan teman sekelas yang penuh keraguan. Segera setelah itu, kaki tangan Wang Lin segera melompat keluar. Jangan-jangan Jiang Cheng menyewa aktor? Jiang Cheng, kamu terlalu sombong. Hanya reuni kelas? Kenapa harus berpura-pura menjadi orang kaya? Setelah selesai berbicara, dia tampak mengejek. Diam-diam senang. Berpikir bahwa dia akhirnya menemukan kelemahan saya. Orang-orang di sekitar juga mempercayainya. Lagi pula, teman sekelas yang baru beberapa hari lalu tiba-tiba menjadi ketua dewan direksi. Siapa yang percaya direktur berusia 18 tahun? Tutup mulutmu. Liu Wenshan tiba-tiba membentak dengan dingin. Melirik orang itu. Kalian masih belum tahu. Ini adalah ketua dewan direksi baru Jiangxi Group. Kemudian dia segera berbalik kepada saya dengan wajah penuh penyesalan. Direktur Jiang. Maafkan saya. Saya tidak bisa menahan diri dan mengungkapkan identitas Anda. Mohon jangan salahkan saya. Dia tahu bahwa saya menyembunyikan identitas saya. Setelah menyadari bahwa saya tidak marah, dia tahu bahwa dia telah bertaruh dengan benar. Saya tidak mau mengatakan apa-apa, jadi seseorang perlu mengatakan itu untuk saya. Pada saat ini, semua orang sekali lagi terkejut. Mereka pernah mendengar tentang Jiangxi Group. Tapi mengganti ketua dewan direksi? Saat ini, mereka, siswa yang hanya suka bermain game. Sama sekali tidak peduli. Tapi ada satu orang yang benar-benar tahu. Yaitu Yuan Bin. Beberapa hari yang lalu, dia secara tidak sengaja mendengar orang tuanya menyebutkan. Ketua Dewan Direksi baru Jiangxi Group. Adalah seorang siswa berusia 18 tahun. Yang juga bernama Jiang Chen. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Hanya karena saya terlalu rendah hati di sekolah menengah. Saat ini, Yuan Bin menatap saya dengan terkejut. Bergumam pada dirinya sendiri, jadi. Ketua Dewan Direksi yang baru itu benar-benar kamu? Mendengar pertanyaan Yuan Bin. Saya mengangguk pelan sebagai jawaban. Seketika, seluruh tempat menjadi hening. Terutama Wang Lin dan beberapa kaki tangannya. Wajah mereka sepucat kertas. Mereka baru saja paling kejam terhadap saya. Saat ini, rasa takut yang tak terbatas merayap ke dalam hati mereka. Mereka akhirnya menyadari betapa kerasnya mereka telah salah langkah. Sebuah lempengan besi yang bahkan ayahnya tidak mampu untuk memprovokasi. Lalu saya tidak ingin melihat mereka lagi. Langsung berdiri. Mata saya tertuju pada Yuan Bin. Apakah kamu akan tinggal atau pergi? Mendengar itu, dia memandang orang banyak dengan dalam. Tanpa ragu mengambil tas tangannya dan berkata, ayo pergi bersama. Manajer Hotel Liu Wenshan melihat ini. Bergegas maju. Membuka pintu kamar pribadi untuk kami. Manajer Liu, silakan pergi bekerja dulu. Tidak perlu menemani kami. Sambil berkata begitu, saya mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Tunggu sampai bosmu kembali. Jadwalkan waktu untuk kita semua duduk dan mengobrol. Mendengarnya, dia tidak hanya tidak keberatan sedikit pun. Tetapi malah tampak sangat terhormat. Terima kasih, Direktur Jiang. Saya pasti akan menyampaikan hal ini kepada bos kami. Setelah selesai berbicara, dia terus mundur terlebih dahulu. Setelah Liu Wenshan pergi, saya memiringkan tubuh dan melihat Yuan Bin. Suara saya tanpa sadar melembut,
Mau pergi kemana? Saya ingin berjalan-jalan di tepi sungai. Baiklah. Kami segera meninggalkan hotel. Dan naik Bentley keluarga MU langsung menuju tepi sungai. Sementara itu, suasana di dalam kamar pribadi telah mencapai titik beku. Orang-orang yang tersisa saling memandang. Saya melihat Anda, bingung. Akhirnya seseorang memecah keheningan ini. Saya sudah kenyang, saya pergi dulu. Sudah terlalu malam, saya juga pergi. Dalam sekejap mata, semua orang pergi. Hanya menyisakan Wang Lin dan beberapa kaki tangannya. Tuan Wang, apakah kita menyinggung Jiang Chen? Anda harus menyelamatkan kami. Tuan Wang, kami semua melakukan ini untukmu. Anda tidak bisa menyelamatkan kami. Saat ini, mereka mengelilingi Wang Lin dengan wajah ketakutan. Semuanya, tutup mulut. Jangan lihat Wang Lin yang berteriak marah. Sebenarnya dia sendiri juga sangat ketakutan. Tapi dia masih berpura-pura tenang. Apa yang perlu ditakutkan? Dia tidak menyerang di tempat, jadi masalah ini sudah selesai. Dengan statusnya, dia pasti tidak akan membalas dendam nanti. Beberapa orang mendengar dan merasa itu masuk akal. Mulai menghibur diri sendiri. Tapi wajah mereka yang berubah dalam kepanikan. Wang Lin sama sekali tidak menyadarinya. Mereka merasa bahwa pertemuan itu berakhir dengan tidak menyenangkan. Wang Lin membayar tagihan dan naik taksi pulang. Dia memberitahu ayahnya tentang identitas saya. Tapi hanya menyembunyikan fakta bahwa dia telah menyinggung saya. Ayahnya, Wang Wuliang, mendengar. Dengan bersemangat menepuk pahanya. Tak disangka. Teman sekelasmu ternyata adalah Direktur Jiang dari Jiangxi Group. Nak, keluarga kita akan bangkit. Saya harus menyiapkan hadiah yang mahal. Besok saya akan mengunjungi Jiang Duo. Wang Lin melihat ayahnya yang bersemangat. Pada akhirnya masih tidak berani mengatakan bahwa dia telah menyinggung saya. Angin malam di tepi sungai terasa sejuk. MU Wan Bin tiba-tiba berbisik, Jiang Chen. Mendengar itu, saya bisa melihat ekspresinya yang ragu-ragu. Sepertinya sedang membuat keputusan penting. Ada apa? Suara saya lembut. Sepertinya memberinya keberanian yang luar biasa. Jiang Chen, dia akhirnya mengumpulkan keberanian. Mengucapkan kata demi kata, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu selama ini. Saya takut kamu akan berpikir bahwa saya hanya menginginkan statusmu. Tapi jika saya tidak mengatakannya, saya khawatir saya tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Kalimat ini sudah lama terpendam di dalam hati saya. Detik berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Jiang Chen. Saya menyukaimu, saya suka melihatmu menulis dengan rajin. Saya suka melihatmu menjelaskan masalah sulit untuk saya. Saya suka ketenanganmu. Saya juga tidak tahu kapan rasa suka ini dimulai. Mungkin setiap kali ujian kamu selalu menjadi yang pertama di sekolah. Dan saya tidak pernah bisa mengalahkanmu. Saya juga pernah merasa tertekan karena menjadi parasit pada nilai. Tapi pada akhirnya, saya menemukan bahwa kamu sudah tertanam dalam di hati saya. Baiklah, semua yang ingin saya katakan sudah saya katakan. Tidak ada lagi penyesalan dalam hidup ini. Bahkan jika kamu menolak, tidak masalah. Setidaknya saya tidak menyesal. Dia selesai berbicara dalam satu tarikan napas. Seolah-olah telah melepaskan rahasia selama bertahun-tahun di dalam hatinya. Kemudian dia membuka tangannya. Seolah menunggu tanggapan saya. Jiang Chen, tidak peduli apa hasilnya, bisakah kamu memelukku? Saat ini, saya akui bahwa saya sedikit bingung. Sebagai orang dengan dua kehidupan, ini adalah pertama kalinya seseorang menyatakan cinta padaku. Tapi sebenarnya, saya sudah memiliki dia di dalam hati saya. Ada selembar kertas tipis yang memisahkan kita. Tepat ketika tatapannya tampak hilang. Saat dia akan menyerah. Saya tiba-tiba maju. Sepasang lengan yang kuat memeluknya erat-erat. Hidung saya dipenuhi dengan aroma samar yang berasal dari tubuhnya. Saya bisa merasakan orang dalam pelukan saya sedikit gemetar. Jadi saya mendekat ke telinganya dan berkata dengan lembut, bodoh. Hal seperti ini seharusnya dikatakan oleh seorang pria terlebih dahulu.
Kertas tipis ini akhirnya saya robek sendiri. Angin malam di tepi sungai. Kami berpelukan erat saat ini. Seluruh dunia seolah hanya menyisakan kami berdua. Detik berikutnya, saya menundukkan kepala dan mencium gadis saya. Namun, kita berdua tidak tahu. Pengemudi di kejauhan melihat adegan ini. Matanya hampir keluar. Ya Tuhan, wanita muda yang tidak dapat didekati itu. Sebenarnya berpelukan dengan seorang remaja. Saat ini, dia tidak ragu. Dengan cepat mengambil foto dan langsung mengirimkannya ke bos besar. Yaitu ayah MU Wan Bin, MU Zongxin. Pada saat yang sama, villa keluarga MU. MU Zongxin melihat foto yang dikirim oleh pengemudi. Alisnya langsung berkerut. Dia merasa bahwa kubis putih yang telah dia rawat selama 18 tahun. Sebenarnya telah diambil oleh babi. Ada apa, Lau MU? Istrinya, Xie Qinghe, melihat ekspresinya yang tidak baik. Dengan penasaran mendekat. Ketika dia melihat foto itu, dia malah tampak terkejut. Siapa orang ini? Dia adalah pacar Wan Bing. Ya Tuhan, Wan Bing kita akhirnya memiliki seseorang yang disukai. Dan dia adalah seorang pria. Begitulah, saya dan MU Wan Bing secara resmi menetapkan hubungan kami. Pengemudi pertama-tama mengantar saya ke villa. Lalu mengantar MU Wan Bing kembali ke rumah MU. Akibatnya, begitu MU Wan Bing masuk, dia melihat orang tuanya, Zheng Jinwei, duduk di sofa. Dan ibunya memegang foto itu di tangannya. Wan Bing, kemarilah. Mama punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Sambil berkata begitu, Xie Qinghe menarik putrinya ke sisinya. Dengan nada lembut, kenapa kamu tidak memberitahu Mama bahwa kamu punya pacar? Pria muda ini sangat tampan. Lebih tampan dari bintang film pria manapun. Dengan pujian itu, MU Wan Bing merasa senang di dalam hatinya. Tapi dia sudah memberikan catatan buruk kepada pengemudi yang usil itu. Dia akan mengingatnya dengan baik. Tepat pada saat ini, terdengar suara dengusan dingin. Baru saja selesai ujian masuk perguruan tinggi dan sudah punya pacar. Ini adalah hubungan di bawah umur. Saat ini, MU Zongxing memasang wajah dingin. Merasa sangat tidak nyaman. Merasa bahwa harta yang telah dia sayangi selama setengah hidupnya tiba-tiba diambil oleh orang lain. Ayah, saya sudah 18 tahun. Bukan tidak normal bagi anak-anak untuk jatuh cinta. MU Wan Bin segera cemberut dengan tidak puas. Tugasmu sekarang adalah belajar. Jika kamu ingin punya pacar, tunggu sampai kamu lulus kuliah. Xie Qinghe di samping memeluk bahu putrinya. Memberi suaminya tatapan sinis, jangan dengarkan ayahmu. Dia hanya orang kuno. Dia mendukungmu. Tapi kamu juga tidak boleh mengabaikan studimu. MU Wan Bin segera menegakkan dadanya. Dengan wajah bangga, MA. Jangan khawatir, dia belajar lebih baik dariku. Dan selalu menjadi yang pertama di sekolah. Dan dia juga juara ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Diterima di Universitas Tsinghua dan Peking. Oh, dia juga seorang kutu buku. Xie Qinghe semakin senang, dia pertama, kamu kedua. Kalian berdua sangat cocok. Kata-kata ini membuat MU Wan Bing merasa manis di dalam hatinya. Sama sekali tidak memperhatikan bahwa wajah ayahnya semakin gelap. Kemudian MU Zongxing kembali menyerang. Dengan nada serius, apa gunanya hanya belajar dengan baik? Wan Bin, saya akan bertanya, apa yang dilakukan keluarganya? Tidak peduli zaman apapun. Kesesuaian adalah yang paling penting. Setelah mendengarkan, MU Wan Bin dengan sengaja merenung sejenak. Lalu perlahan membuka mulutnya. Agak tidak cocok. Detik berikutnya, dia mengubah gaya dan mulai menghitung dengan serius. Keluarga kita yang tidak pantas untuk mereka. Bisa dibilang terlalu berharap. Mendengar ini, orang tua MU Wan Bin. Seketika muncul banyak pertanyaan di benak mereka. Terutama ayah MU Zongxing, yang sama sekali tidak mengerti. Di kota Jiang. Hanya sedikit keluarga di kota Jiang yang mampu melampaui keluarga mereka. Tapi dia belum pernah dengar. Anak dari keluarga mana yang menjadi teman sekelas pacar saya? Ibunya, Xie Qinghe, juga khawatir, nak.
Jangan-jangan kamu ditipu, ya? Begitu ucapan itu keluar. Ayahnya, Yu Zongxing, langsung meraung. Siapa yang berani sekali? Berani menipu putri Yu Zongxing? Saya. Di benaknya pasti sudah terbayang. Seorang anak nakal yang menggunakan kata-kata manis. Menipu putrinya yang bodoh. Tapi Yu Wanbing justru tenang. Ayah. Bukankah sebelumnya kamu bilang? Grup Jiangxi. Ada seorang ketua dewan direksi berusia 18 tahun yang baru datang? Benar? Bukankah ketua dewan direksi itu bernama Jiang Chen? Ya, ayahnya sama sekali tidak mengerti. Hanya bisa menjawab jujur. Siapa sangka kalimat Yu Wanbing berikutnya langsung membuatnya terkejut. Dia juga bernama Jiang Chen. Dia itu siapa? Ayahnya bertanya tanpa sadar. Kemudian memikirkan sesuatu. Ibunya juga ragu, apakah hanya nama yang sama? Tapi Yu Wanbing langsung mengeluarkan kartu as. Hari ini, reuni teman sekolah. Manajer umum Hotel Pullman, Liu Wenshan, secara pribadi mengirimkan sebotol anggur merah untuknya. Juga dengan hormat memanggilnya Direktur Jiang. Bahkan pemilik Hotel Pullman ingin bertemu dengannya. Begitu ucapan itu keluar, ruang tamu menjadi hening. Lama. Ayahnya baru dengan putus asa mengucapkan satu kalimat. Memang, keluarga kita terlalu berharap pada mereka. Memang, bahkan jika grup Jiangxi sedang dalam krisis. Nilai pasarnya juga mencapai 2 atau 3 miliar. Sementara mereka, bahkan jika terdaftar, bisa mencapai 1 miliar. Itu sudah sangat beruntung. Kali ini, sikap ibunya berubah 180 derajat. Putriku punya selera yang bagus. Pacar yang dipilih secara acak. Ternyata adalah ketua dewan direksi grup Jiangxi. Lain kali ada waktu, harus dibawa pulang untuk dilihat. Ibunya bahkan mengkhawatirkan situasiku. Mengatakan bahwa aku masih muda sudah mengambil alih grup. Pasti banyak tekanan. Yu Wanbing juga merasa emosional setelah mendengarnya. Dia tahu tentang hilangnya ibuku. Tadi malam di tepi sungai. Dia juga dengan canggung menghiburku dengan mengatakan bahwa orang baik akan mendapatkan keberuntungan. Tapi kata-kata ini, bagaimana bisa benar-benar mengurangi tekanan di hatiku? Senin, aku datang ke grup pagi-pagi sekali. Wajahku dipenuhi senyum yang tak bisa disembunyikan. Ini adalah manisnya cinta. Mata Liu Ruyan menatapku dengan aneh. Pria yang sedang jatuh cinta itu luar biasa. Begitu pasar dibuka, aku langsung mengeluarkan perintah. Jual semua saham Tiandi online. Kemudian menjual dengan harga rata-rata 14,85 yuan. Total transaksi 1,417 miliar. Total keuntungan 186 juta. Beli saham Fumanwei. Laporan, pembelian saham selesai dengan harga rata-rata 23,50 yuan. Total transaksi 1,416 miliar. Kemudian aku membuka rekening pribadi. Kosongkan saham grup Dongfang. Keuntungan dan kerugian mengambang langsung melonjak menjadi 300.000. Tingkat keuntungan lebih dari 100%. Melihat ini, aku langsung membeli saham Chaoyang Technology. Tidak lama kemudian, aku mengeluarkan perintah baru untuk menjual semua saham Xianyin Technology. Menjual dengan harga rata-rata 26,60 yuan. Total transaksi 2,633 miliar. Total keuntungan 647 juta. Setelah rencana operasi selesai, aku bertepuk tangan dan menyuruh Yang Song untuk memesan makanan untuk semua orang. Lalu berbalik dan pergi. Kembali ke kantor ketua dewan direksi. Aku langsung mengeluarkan ponsel untuk mengobrol dengan pacarku. Baru saja menembus jendela kertas itu. Sensasi segar. Bagaimanapun caranya, 80 juta dana baru saja tiba. Aku segera mengambil 10 juta untuk diriku sendiri. Detik berikutnya, aku mentransfer semua uang ini ke rekening saham. Tidak hanya itu, aku juga langsung mengajukan leverage 10 kali lipat. Menggunakan 10 juta untuk mengungkit 1 miliar. Aku hanya ingin memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, aku dengan tegas membeli saham Changyuan Jiangxin Chai.
99 juta dana dibeli semuanya. Pada saat yang sama, Liu Ruyan juga mengundang Fang Tianhe. Aku melihatnya menandatangani perjanjian pengalihan ekuitas. Langsung menyuruh bagian keuangan untuk mentransfer uang kepadanya. Kemudian aku berbicara kepada punggungnya yang pergi. Paman Fang menjual saham. Langsung cari aku. Jaminan harga lebih tinggi dari yang lain. Namun, aku sudah mencibir dalam hati, tidak akan lama lagi. Kamu akan menyesali keputusan hari ini sampai usus. Ketika grup zombie akan melambung tinggi. Aku lihat kamu akan menangis pada siapa. Berubah menjadi 9 Juli. Aku datang ke ruang operasi. Dengan tegas memerintahkan untuk menjual Fuman Wei. 1,825 miliar didapat, lalu jual pengujian resep. 4,018 miliar masuk dan naik. Total akunku langsung melonjak menjadi 5,843 miliar. Tapi saham grup Jiangxi milikku sendiri. Sahamnya kembali anjlok. Nilai pasar hanya tersisa 2,51 miliar. Siapa yang menyangka? Uang di rekening sahamku ternyata lebih dari 2 kali lipat nilai pasar perusahaan. Dan rahasia ini hanya aku yang tahu. Ketika laporan keuangan terbaru keluar, seluruh pasar akan diledakkan olehku. Tidak hanya itu. Saham Yuan Xiang Xingcai di rekening pribadiku juga naik batas atas. Keuntungan bersih lebih dari 20 juta dalam sehari. Inilah kekuatan leverage. Sore itu, aku kembali memerintahkan operator membeli semua saham pengujian resep dengan 5,842 miliar. Tapi saat aku bersiap untuk pulang kerja, Yang Zhong tiba-tiba masuk dengan wajah pucat. Direktur, ada sesuatu yang terjadi. Setelah mendengar itu, aku meletakkan ponselku. Dengan tenang, kataku, pelan-pelan, langit tidak akan runtuh. Akibatnya, begitu dia membuka mulutnya, itu adalah guntur. Komisi Pengaturan Sekuritas mengirimkan surat. Berpikir bahwa grup ada risiko saham akan dihentikan dari pencatatan. Apakah akan resmi dilaksanakan besok saat pasar dibuka? Sahamku besok akan diberi label ST. Saat ini, aku mengerutkan kening. Tidak pernah menyangka. Tindakan Komisi Pengaturan Sekuritas begitu cepat. Jadi aku segera memerintahkan. Besok akan menggunakan dana cadangan untuk membeli kembali saham. Tapi Yang Zhong masih mengkhawatirkan bagaimana menjelaskan kepada Dewan Direksi. Begitu suara itu jatuh, Liu Ruyan bergegas masuk. Wajahnya lebih buruk dari dia, Direktur Jiang, Wakil Direktur Fang, Wakil Direktur Ji. Mereka menggabungkan semua direktur dan berteriak untuk menemuimu. Mendengar itu, aku langsung berdiri dan marah. Ternyata mereka menungguku di sini, ini bukan untuk menemuiku. Ini jelas untuk memaksa kudeta. Suruh mereka menunggu di ruang rapat, setelah aku selesai menjelaskan kepada Liu Ruyan. Kemudian aku melihat ke arah Yang Zhong. Kamu beritahu semua operator. Malam ini temani keluargamu. Mulai besok, siaga 24 jam di grup. Serahkan ponsel dan tanda tangani perjanjian kerahasiaan. Siapa yang berani mengganggu operasi akan ditangani sebagai pencurian rahasia perusahaan. Beritahu saudara-saudara. Lari ke sana. Aku akan memberi mereka amplop merah besar tidak kurang dari 1 juta. Pada saat yang sama, kekuatan pertemuan grup. Fang Tianhe dan Ji Xingyuan dan yang lainnya gelisah. Wajah penuh kekhawatiran. Terlihat Ji Xingyuan berbicara dengan suara bergetar, Lao Fang. Grup tidak akan benar-benar bangkrut, kan? Ini adalah seluruh kekayaan saya. Mendengar itu, Fang Tianhe menggelengkan kepalanya tanpa daya. Siapa yang tahu? Saya dengar Komisi Pengaturan Sekuritas sudah mengeluarkan dokumen. Saham akan diberi label ST besok. Mendengar itu, Ji Xingyuan berteriak lagi. Beberapa hari yang lalu masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba harus mundur? Saat ini, aku mendorong pintu dan masuk. Memindai seluruh ruangan. Langsung mengambil inisiatif. Saya percaya semua orang sudah mendengar. Grup dimasukkan dalam daftar risiko. Mulai besok, batas kenaikan dan penurunan menjadi 5%. Kemudian aku mengemukakan rencanaku untuk menstabilkan harga saham.
Aku berencana untuk mengumpulkan dana 200 juta. Membeli kembali saham grup. Oleh para direktur yang hadir untuk meningkatkan kepemilikan saham. Harga pembelian kembali 1 yuan per saham. Begitu ucapan itu keluar, seluruh ruangan gempar. Membeli kembali dengan harga 1 yuan untuk 200 juta. Hampir membeli 76,9% saham yang beredar di pasar saham. Ini benar-benar peningkatan yang gila dan belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, para direktur ini semua tampak enggan. Takut uang mereka akan hilang. Mereka tidak mau. Saat ini, aku melihat mereka mencibir. Jika Anda semua melepaskan saham pembelian kembali kali ini, saya sendiri akan membeli semuanya. Jika tidak ada artinya, akan mengumumkan rencana peningkatan kepemilikan saham malam ini. Kemudian mereka tiba-tiba tersadar, ada yang salah. Mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban. Kenapa berubah menjadi membahas usahaku untuk menyelamatkan rencana peningkatan kepemilikan saham? Jadi, Ji Xingyuan melompat keluar pertama dan berteriak kepadaku, Direktur Jiang, kamu harus memberi penjelasan kepada semua orang. Kenapa Komisi Pengaturan Sekuritas mengirimkan surat? Yang lain juga setuju. Langsung meledak. Mendengar itu, aku melirik mereka. Dengan nada datar, tidak ada yang perlu dikatakan. Bahkan jika aku tidak ada di sini, grup akan tetap menerima surat. Situasi grup, kalian lebih tahu dari aku. Juga, jangan lupakan taruhan kita, masih ada 2,5 bulan lagi. Setelah mengatakan itu, aku sama sekali tidak peduli pada mereka. Langsung meninggalkan ruang rapat. Meninggalkan orang-orang di ruangan itu saling memandang. Hanya Fang Tianhe yang memiliki wajah suram yang bisa meneteskan air. Dia baru saja menjual saham kepadaku siang ini. Akibatnya, hanya beberapa jam kemudian aku akan mengumumkan peningkatan saham. Dia hanya merasa hatinya berdarah. Gelombang ini, dia kehilangan setidaknya lebih dari 10 juta. Pada pukul 8 malam. Situs web resmi grup Jiangxi merilis 2 pengumuman berturut-turut. Yang pertama adalah surat peringatan dingin dari Komisi Pengaturan Sekuritas. Yang kedua adalah pengumuman pembelian kembali saham yang cukup untuk mengguncang seluruh pasar. Pengumuman pembelian kembali. Harga peningkatan kepemilikan saham 1 yuan per saham. Diperkirakan akan meningkatkan kepemilikan saham sebesar 200 juta. Penutup pengumuman peningkatan kepemilikan saham adalah Dewan Direksi Grup Jiangxi. Di atasnya juga terdapat stempel resmi grup berwarna merah cerah. Pada saat yang sama, Komisi Pengaturan Sekuritas juga menerbitkan kembali pengumuman ini. Kali ini seluruh pasar saham meledak. Malam ini, pasti ada banyak pemegang saham yang tidak bisa tidur. Beberapa memuji kita karena bertanggung jawab untuk membeli kembali secara sukarela. Tapi lebih banyak orang justru mengutuk manajemen kita karena berantakan. Membawa grup ke ambang delisting. Tapi aku tidak peduli dengan diskusi ini. Aku dan M. Yuan Bing mengucapkan selamat malam sampai tengah malam. Pagi berikutnya, aku kembali ke Departemen Sekuritas. Menatap tren pengujian resep di layar raksasa. Dengan tegas mengeluarkan perintah untuk menjual semua saham pada batas atas. Kemudian, suara yang zhong dengan sedikit gemetar, Direktur Jiang. Pengujian resep telah dijual semua. Keuntungan hari itu 1,268 miliar. Keuntungan satu hari lebih dari 1 miliar. Ini lebih tinggi dari keuntungan puncak perusahaan sebesar 1,7 miliar. Saat ini, di wajah semua operator, penuh dengan semangat dan kegembiraan. Namun, ketika aku menampilkan tren saham grupku sendiri, suasana langsung menjadi dingin. Sekali lagi, batas bawah. Bahkan jika aku mengumumkan peningkatan kepemilikan saham, pasar masih tidak percaya diri. Terlihat aku tanpa ekspresi. Dengan suara rendah, ambil 100 juta dulu. Meningkatkan kepemilikan saham grup dengan harga batas atas. Perintah dikeluarkan. Dana 100 juta langsung masuk. Harga saham ditarik dari batas bawah ke batas atas. Zona saham batas atas dan bawah langsung meledak. Sial, jual terlalu cepat. Baru saja mengumumkan kemarin. Hari ini, uang sungguhan untuk menarik 100 juta.
Kekuatan tindakan ini sangat keterlaluan. Siapa yang menyangka itu akan menjadi batas atas dan bawah? Grup zombie akan bangkit. Tentu saja, ada juga yang mempertanyakan, aset sudah dijual. Bagaimana dengan kinerja? Berapa lama hanya mengandalkan investasi? Saat ini, aku melihat harga saham yang naik batas atas. Melihat kegembiraan menyebar di wajah semua orang. Aku segera mengeluarkan tugas baru, mulai hari ini. Tugas utama adalah menaikkan harga saham grup. Target jangka pendek 1,5 yuan per saham. Uang bukan masalah. Kemudian aku menunjuk ke saham lain. Beli saham informasi dan pengembangan. 606,9 miliar dana yang diinvestasikan. Langsung menariknya ke batas atas. Ini adalah masalah yang saya perhatikan. Jumlah dana saya terlalu besar. Harus membagi operasi. Setelah menyelesaikan ini, saya membuka akun pribadi saya. Menjual Yuan Xiang Xinchai. Dalam semalam, akun pribadi saya menghasilkan 70 juta. Benar saja, leverage memang cepat. Saya membalikan tangan dan membeli semua 170 juta. Jendela rumah haus darah. Kemudian meregangkan tubuh dan kembali ke kantor. Di atas meja ada secangkir kopi panas. Sepertinya Zhao Menghan telah beradaptasi dengan pekerjaan sekretaris. Saat ini saya minum kopi dan mulai berpikir. Tidak bisa terus mengandalkan pasar saham. Sudah waktunya untuk melakukan investasi fisik. Tapi keterampilan sistem saya hanya bisa melihat pasar saham. Tidak bisa melihat entitas. Benar, petunjuk investasi yang diberikan sistem kepada saya. Hadiah setelah menyingkirkan Fang Tianhe dan Bei. Di dalam sana. Mungkinkah ada arah investasi masa depan saya yang tersembunyi? Saat senja. Seluruh markas Jiang Group secara bertahap menjadi tenang. Hanya menyisakan petugas keamanan dan masih terang benderang. Benar, saya sudah memerintahkan pedagang untuk tetap bertugas 24 jam. Tidak boleh pulang. Tidak boleh menghubungi dunia luar. Semuanya demi kerahasiaan. Liu Ruyan belum pergi. Saya melihatnya dan memintanya untuk pulang lebih dulu, Kak Ruyan. Kamu pergi dulu. Saya masih ada urusan. Tapi dia membuatkan saya secangkir kopi lagi. Matanya tampak sedikit khawatir. Dia sepertinya merasa bahwa saya, mantan anak orang kaya ini, sekarang menanggung terlalu banyak. Lagi pula, nasib puluhan ribu orang di seluruh Jiang Group. Semuanya ada di pundak saya, seorang pemuda berusia 18 tahun. Sebelum pergi, dia berbisik, Direktur Jiang, jangan terlalu lelah. Tapi saya sama sekali tidak mendengarnya sampai jam 9 malam. Saya baru meletakkan dokumen dan berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit. Lalu lintas dan lampu di luar. Lampu berkilauan. Saya harus menjaga ketenangan ini. Kemudian, pukul 9.30. Saya membuka perangkat lunak perdagangan saham AS. Semua uang pribadi saya. 550.000 yuan Cina semuanya ditukar menjadi dolar AS. 78.571 dolar AS adalah semua kekayaan saya. Saya membuka mata tembus pandang pasar saham. Langsung mengunci saham unggulan. Kenaikannya mencapai 95,12%. Tidak ada batasan naik turun untuk setiap saham. Entah menjadi kaya dalam semalam. Atau bangkrut. Jadi saya tidak ragu-ragu. Dengan titik terendah 0,4 dolar AS. Membeli semua saham dengan kode app. Saldo akun saat ini hanya tersisa 11 dolar AS. Pada saat yang sama, Wall Street di seberang lautan. Jack Wen, pemilik perusahaan investasi lulusan, menghisap cerutu dan mengeluarkan rencana eksekusi perintah. Seketika, selusin pedagang elit. Mulai dengan gila-gilaan menaikkan harga saham Elmo. 0,4 dolar AS, 0,6 dolar AS. Harga saham 0,8 dolar AS melonjak. Akhirnya stabil di 1,0 dolar. Kenaikan 95,12%. Menjadi saham paling hebat di pasar saham AS hari itu. Dan di puncak Jiang Group. Saya melihat angka-angka yang melompat-lompat di layar. Jari-jari menari di keyboard. Tepat saat harga saham mencapai 1,0 dolar AS. Saya langsung keluar.
Total akun saat ini mencapai $196.400 AS. Keuntungan $117.840 AS. Namun, saya tidak berhenti. Tetapi segera membeli saham lain. Saham yang kenaikannya hanya kedua setelahnya. Saya baru selesai berdagang pukul 4 pagi. Total akun $438.000 AS. Modal saya berlipat ganda lebih dari 4 kali dalam semalam. Tingkat keuntungan mencapai 461%. Kemudian, saya segera menukar semua dolar AS menjadi yuan Cina. 3,066 juta yuan. Setelah melakukan semua ini, saya menghela napas. Mata tembus pandang pasar saham memang bisa melihat pasar saham AS. Sepertinya jika ingin mengumpulkan kekayaan dengan cepat, hanya bisa di pasar saham AS. Tapi saya juga tahu. Kali ini hanya mengikuti para raksasa keuangan Wall Street. Minum sedikit sup. Begitu jumlah uang yang saya perdagangkan terlalu besar. Para raksasa itu tidak akan pernah membiarkan. Terlepas dari. Lagi pula, saya menghasilkan uang dari kantong mereka. Tapi saya tidak khawatir sama sekali. Jika punya kemampuan, serang saya. Jika tidak punya kemampuan, tetaplah diam. Sudah terlalu larut. Saya hanya tidur di sofa kantor. Keesokan paginya, Zhao Menghan mendorong pintu kantor sambil bersenandung. Detik berikutnya. Tapi dia melihat sesosok tubuh tergeletak di sofa. Jeritan membangunkan saya. Saya menggosok mata mengantuk saya. Melihat Zhao Menghan yang ketakutan. Saya bertanya dengan susah payah, jam berapa? Direktur Jiang, pukul 8.43. Mengapa Anda tidur di sini? Pada saat ini, matanya langsung memerah karena rasa bersalah. Takut saya akan menyalahkannya, tidak apa-apa. Pergi belikan saya sarapan. Sederhana saja. Paling banyak saya hanya tidur kurang dari 4 jam. Tapi saya tidak punya waktu untuk istirahat. Siapa tahu dia bertemu dengan Liu Ruyan dan Menghan saat dia kembali. Kamu belum sarapan? Bukan, saya membelinya untuk Direktur Jiang. Sepertinya Direktur Jiang tidak pulang. Tidur di sofa semalam. Apa? Liu Ruyan langsung terkejut. Dia pikir saya hanya akan pulang terlambat. Tanpa diduga, saya tidak pulang semalaman. Kak Ruyan, Direktur Jiang terlalu keras. Cepat bujuk dia. Mendengar itu, Liu Ruyan tidak berkata apa-apa lagi. Langsung mengambil sarapan dan memberikannya kepada saya. Saya menyerahkannya. Kemudian pintu kantor dibuka. Liu Ruyan membawa sarapan. Dengan ringan berjalan ke sisi saya. Matanya penuh dengan rasa khawatir dan perhatian. Makan sarapan dulu. Setelah makan, saya akan mengantar Anda pulang dan istirahat setengah hari. Tubuhmu tidak akan tahan. Setelah mendengar, saya menggosok mata dan melihatnya berjongkok di samping saya. Langsung menolak, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, saya mengambil sarapan dan melahapnya. Berikan saya laporan keuangan anak perusahaan grup di pagi hari. Menyusun daftar manajemen. Setelah sarapan, saya segera mengirimkan saham baru. Perintah perdagangan dikirim ke Yang Song. Di atasnya, ditandai secara detail tentang clearing. Titik waktu dan harga transaksi untuk membangun gudang. Selama Anda melakukannya, orang bodoh pun bisa menjadi dewa saham. Clearing Chaoyang Technology. Untung lebih dari 70.000. Kemudian mengosongkan Jia Chuang Shisun. Total transaksi 219 juta. Untung 11,16 juta. Hanya dalam satu hari, keuntungannya melebihi 11,24 juta dan belum selesai. Saya memasangkan uang di akun asli dengan 10 kali leverage dan mengontrolnya. Dana menjadi 8,76 juta. Dana yang tersedia di akun langsung melonjak menjadi 227 juta. Kemudian saya tidak ragu-ragu untuk membangun posisi lagi. Inkui membeli semua posisi. Melihat saldo akun hanya tersisa 3 digit. Saya menutup perangkat lunak dengan puas. Ini baru permulaan. Detik berikutnya saya menekan telepon internal. Zhao Menghan meminta manajer Departemen Personalia Bai Ruoyu untuk datang. Minta dia untuk menyiapkan grup.
Formulir evaluasi manajemen anak perusahaan. Setelah beberapa saat, Bai Ruoyu datang dengan sepatu hak tinggi merah 6 cm. Direktur Jiang, ini adalah materi yang Anda butuhkan. Saya menyuruhnya duduk. Dan meminta Zhao Menghan untuk menuangkan kopi untuknya. Kemudian saya melihat beberapa halaman dokumen dengan santai. Lalu tiba-tiba mengangkat kepala, Manajer Bai. Saya ingin memindahkan beberapa manajemen anak perusahaan. Apa saran bagus yang Anda miliki? Anda harus tahu bahwa Bai Ruoyu ini. Tapi orang kepercayaanku yang dipromosikan oleh ibuku. Tapi saya selalu mengabaikan mereka. Karena saya tidak tahu sama sekali. Siapa yang masih setia kepada ibuku sekarang? Siapa yang berkhianat secara diam-diam? Jadi saya harus menguji mereka terlebih dahulu. Bai Ruoyu bingung dengan pertanyaan saya. Sama sekali tidak bisa menebak niat saya. Dia pikir ini adalah ujian baginya. Jadi dia dengan hati-hati membuka mulutnya, Direktur Jiang. Zhang Wenlong dari Jiang S Pharmaceutical dan VR dari Jiang S Energy. Mengandalkan dukungan wakil Direktur Fang. Mengabaikan proses evaluasi grup. Menyalahgunakan kekuasaan dan menempatkan kerabat. Mengakibatkan pekerjaan pengurangan staf tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Karena mempertimbangkan wakil Direktur Fang. Kami telah mengoptimalkan nilai evaluasi kedua orang tersebut. Optimasi. Bukankah itu hanya cara lain untuk memberikan nilai tinggi? Bai Ruoyu kemudian menambahkan. Direktur Jiang, lebih baik memimpin grup. Untuk saat ini, tidak pantas untuk bertengkar terlalu keras dengan wakil Direktur Fang. Kata-kata ini tidak diragukan lagi ada di pihak saya. Jadi saya segera bertanya jika hanya 2 orang yang akan dicopot. Apakah ada orang yang bisa menggantikan mereka? Mendengar ini, pupil mata Bai Ruoyu seketika berbinar dan menatap saya dengan mata indah. Menolak dalam hati, Direktur Jiang akan menyerang anak perusahaan. Akan mengumumkan perang pada wakil Direktur Fang. Ini memintanya untuk menyatakan posisinya dan mempertimbangkan 3 kali. Bai Ruo menjawab dengan tenang. Nanti saya akan menyiapkan beberapa materi personalia dan menyerahkannya kepada Anda. Oke, saya menekan telepon internal lagi. Minta manajer Nie dari Departemen Pengawasan Audit untuk datang. Kurang dari 5 menit. Nie Yu bergegas tiba, Direktur Jiang. Anda mencari saya. Dia mengangguk pada Bai Ruoyu dan duduk. Melihat itu, saya langsung ke pokok permasalahan. Apakah ada yang melapor akhir-akhir ini? Nie Yu langsung terkejut. Dia memandang saya dan juga Bai Ruoyu di sebelahnya. Bai Ruoyu mengangguk padanya secara diam-diam. Dia segera mengerti, Direktur Jiang. Seseorang melaporkan Zhang Wenlong dan Wei Erhu. Kami menyelidiki secara rahasia dan menemukan bahwa kedua orang ini memiliki masalah serius. Penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi dan suap. Membeli dan menjual posisi. Hubungan yang tidak jelas dengan banyak bawahan wanita. Semuanya telah diverifikasi. Lalu mengapa Departemen Pengawasan Audit tidak menangani dokumen tersebut? Ekspresi Nie Yu sedikit canggung, Direktur Jiang. Mereka berdua bergaul dengan wakil Direktur Fang. Dan menangani manajer umum anak perusahaan. Membutuhkan persetujuan Dewan Direksi. Menjadi bukti utama dan segera serahkan kepada saya. Departemen Audit siap untuk menghubungi polisi kapan saja. Memindahkan keduanya ke badan peradilan. Selain itu, ambil 2 kekuatan elit. Kirim kedua perusahaan ini untuk penyelidikan menyeluruh. Tangani dengan ketat, serius, dan cepat. Pada saat yang sama, Departemen Personalia mengirim orang untuk mengambil alih. Bekukan semua penyesuaian personalia. Perubahan manajemen di masa mendatang harus disetujui oleh grup. Suara saya tidak keras. Tapi setiap kata sangat berbobot. Bai Ruoyu dan Nie Yu langsung mengerti. Ini bukan hanya seluruh perusahaan. Tetapi juga untuk memegang penuh kendali atas sumber daya manusia. Saya melemahkan kendali Fang Tianhe. Kemudian saya melihat mereka. Mengatakan setiap kata. Laporkan pekerjaan ini langsung kepada saya. Beritahu saya langsung jika Anda menghadapi hambatan apapun. Ingat, Anda tidak berjuang sendirian. Saya akan mendukung Anda. Mereka berdua mengangguk dengan tegas.
Mata mereka langsung menjadi tegas. Pada saat ini, mereka sepenuhnya berdiri di pihak saya. Pulang kerja siang. Bai Ruoyu dan Nie Yu menyerahkan semua materi kepada saya. Saya segera menelepon Liu Ruyan, Kak Ruyan. Beritahu Dewan Direksi Grup untuk mengadakan rapat Dewan pada pukul 3 sore. Makan siang diselesaikan di kantor. Menutup telepon. Saya makan sambil membaca materi. Harus memastikan semuanya aman. Karena ini sejak saya menjabat sebagai ketua. API pertama yang benar-benar menarik anggota. Evaluasi dan PHK. Penjualan aset hanyalah hidangan pembuka. Kali ini adalah hidangan utama yang sebenarnya. Rapat Dewan sore ini. Saya akan secara resmi memulai serangan terhadap Fang Tianhe. Saya baru saja mengambil alih grup. Menjadi duri dalam daging bagi semua direktur. Baru beberapa hari. Sudah ketiga kalinya rapat Dewan diadakan. Dalam ruang rapat ini. Penuh dengan ketidakpuasan dan ejekan semua orang. Benar saja. Orang tua Ji Xinyuan itu sudah mulai mengeluh. Merasa tertekan, bisakah dia menyerahkan kekuasaan kepada saya? Dan rubah tua Fang Tianhe itu. Bahkan tersenyum sinis. Biarkan si kodok kecil beraksi. Ketika dia menghabiskan saham, permainan harus berakhir. Mereka semua menganggap saya sebagai mainan. Seorang anak yang tidak tahu apa-apa. Tapi mereka tidak tahu bahwa protagonis dari permainan ini adalah saya. Pada saat ini, saya membuka pintu dan masuk, maaf semuanya. Memanggil semua orang untuk sementara waktu, punya satu kunci. Sambil berkata, saya melambaikan tangan. Liu Ruyan dan Zhao Menghan segera membagikan materi. Tentu saja, itu hanya sebagian dari materi. Jagoan sejati masih ada di tanganku. Lalu aku berdeham. Langsung menyebut nama Zhang Wenlong dari Jiangxi Pharmaceutical. Wei Erhu dari Jiangxi Energy. Apakah kalian semua tidak asing lagi? Begitu selesai bicara. Aku melihat wajah Fang Tianhe sedikit berubah. Bagus. Dia tahu pertunjukan yang bagus akan dimulai. Kemudian aku meluncurkan bom besar, menurut penyelidikan. Kedua orang ini selama masa jabatannya menyalahgunakan wewenang mereka. Korupsi dan menerima suap. Bahkan menempatkan anggota keluarga mereka di perusahaan. Sangat merugikan kepentingan grup. Sekarang bukti sudah jelas. Saat berbicara, mataku setajam pisau. Menyapu semua orang yang hadir. Setiap orang, terakhir berhenti pada Fang Tianhe. Aku mengusulkan untuk menyerahkan keduanya ke Badan Peradilan. Dan aku menyarankan untuk membentuk tim investigasi. Dikirim kedua perusahaan ini untuk penyelidikan menyeluruh. Selama penyelidikan, membekukan semua personel di dua perusahaan tersebut. Memindahkan departemen personalia dan direorganisasi langsung oleh grup. Ini sama dengan langsung memotong tangan Fang Tianhe yang masuk ke anak perusahaan. Dia benar-benar tidak bisa duduk diam. Lalu tiba-tiba berdiri dan dengan keras membantah, tidak setuju. Grup sedang dalam masa sulit. Mengungkapkan skandal akan berdampak buruk. Saat ini, dia masih ingin melindungi kedua orang ini. Lalu dia mengajukan rencana yang konyol. Aku mengusulkan untuk menanganinya secara internal. Meminta mereka menyerahkan uang dan hanya diberi peringatan. Setelah mendengar itu, aku mencibir dan langsung menolaknya. Ketua Fang, menurut Anda seharusnya ditangani dengan ringan? Bagaimana dengan kerugian grup? Apakah beberapa kerugian dapat diukur dengan uang? Justru karena grup menghadapi risiko delisting. Kita harus lebih berani membersihkan diri. Untuk menunjukkan tekad kepada dunia luar. Jika tidak ditangani sekarang. Setelah dilaporkan nanti. Apakah Ketua Fang bisa memikul tanggung jawab ini? Serangkaian pertanyaan retoris membuatnya terdiam. Segera beralih ke beberapa direktur yang selama ini diam. Bagaimana menurutmu? Beberapa direktur berpikir sejenak. Ternyata memilih untuk mendukungku. Mengatakan bahwa masuk akal dan harus ditangani dengan tegas dan berat. Kalau tidak, grup akan segera ditelan oleh mereka. Kali ini, wajah Fang Tianhe benar-benar menjadi gelap. Dukungan dan penolakan langsung menjadi 2-1. Kemudian dua direktur independen menyatakan sikap mereka. Saya mendukung usulan Direktur Jiang.
Saya juga mendukung. 5 direktur, 4 suara mendukung, 1 suara menentang. Situasi secara keseluruhan telah ditetapkan. Fang Tianhe menghela napas tak berdaya. Dia tahu bahwa personel tidak dapat dipertahankan. Namun, dia masih belum menyerah. Ingin mempertahankan kedua perusahaan itu. Karena semua orang setuju untuk menanganinya, aku tidak akan berkata banyak. Tetapi apakah mengirim tim investigasi ke sana tidak aman? Manajer umum baru saja dibawa pergi. Karyawan merasa gelisah. Jika kita menyelidiki lagi, mungkin tidak ada yang mau bekerja. Dia bahkan ingin bernegosiasi denganku. Dia mengatakan apa? Penghentian kerja akan merugi. Pelanggaran kontrak pesanan, grup akan menjadi bahan tertawaan. Bahkan ingin aku menunda pengiriman tim investigasi. Benar-benar konyol. Dia pikir dengan menunda. Dia bisa mempertahankan kaki tangan dan wilayahnya. Aku langsung mencibir dan membantah, Ketua Fang, Anda salah. Satu kalimat membuat wajahnya berubah drastis. Kami tidak tahu berapa banyak hama yang ada di perusahaan. Sekarang keluarkan mereka. Itulah yang harus dilakukan untuk semua karyawan. Dan memberi penjelasan kepada seluruh grup. Sambil berkata, aku menatapnya dengan tajam. Suara semakin dingin, sama sekali tidak ada kompromi. Bahkan jika kita tidak menyelidiki. Apakah menurutmu polisi akan membiarkannya pergi? Ketika saat itu tiba, kita hanya akan jatuh ke dalam situasi pasif yang nyata. Semakin cepat kita menyelidiki, semakin cepat kita kembali normal. Kata-kataku menusuk kalbunya. Wajah Fang Tianhe sudah memerah karena marah. Tapi dia sudah tidak punya pilihan lain. Hanya bisa terpaksa mengusulkan, karena itu. Mari kita lakukan pemungutan suara dengan mengangkat tangan. Hasilnya tidak mengejutkan, 4 suara mendukung, 1 suara menentang. Keputusan Dewan Direksi tercapai. Dilaksanakan segera. Kemudian, aku tidak mau lagi melihat wajah pucat Fang Tianhe. Langsung berbalik dan pergi. Begitu kembali ke kantor, aku segera memerintahkan Bai Ruoyu, Nie Yu untuk melaksanakan sesuai rencana. Jaring besar tak terlihat langsung tersebar. Materi kejahatan yang aku siapkan dikirim ke Badan Peradilan pada hari yang sama. Polisi sangat mementingkannya. Segera membawa Zhang Wenlong dan Wei Erhu untuk penyelidikan. Bukti Xiao Bei sangat kuat. Kedua orang itu tidak lama setelah masuk. Diakui bahwa mereka akan mengaku semuanya. Pada saat yang sama, sebuah suara keras datang dari kantor Fang Tianhe. Dia menghancurkan semua barang di mejanya. Tidak masuk akal. Jiang Cheng, kamulah yang memulai ini. Jangan salahkan aku jika aku tidak bermurah hati. Detik berikutnya, dia menelepon telepon misterius. Setuju untuk bekerja sama denganmu. Setelah selesai berbicara, alis Fang Tianhe akhirnya mengendur. Jiang Cheng, ini semua karena kau memaksaku. Milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Tepat saat Fang Tianhe menutup telepon. Mengira kupon suci ada di kamar tidur. Aku sedang di kantor untuk Bai Ruoyu. Dan Nie Yu untuk memberi perintah yang keras, dengarkan baik-baik. Penyelidikan kali ini harus dilakukan sampai tuntas. Singkirkan semua rintangan. Pulihkan kebenaran. Aku tahu betul bahwa meskipun Zhang Wenlong dan Wei Erhu telah jatuh, tetapi tangan kanan mereka masih ada. Oleh karena itu, aku secara khusus mengingatkan. Ingat, pihak lain kemungkinan besar akan melakukan sesuatu yang nekat. Keselamatan diri adalah yang utama. Jika perlu, segera laporkan ke polisi. Setelah keduanya menerima perintah dan pergi. Selanjutnya, aku memanggil manajer Departemen Investasi Strategis, Li Zhongfeng. Masuk. Melihat pria dengan perut buncit di depanku. Dengan senyum hormat di wajahnya. Persis seperti badut. Tipikal penjilat. Aku menunjuk ke kursi di seberang dan memberi isyarat agar dia duduk. Setelah itu, aku mengabaikannya. Membaca dokumen sendiri. Waktu berlalu menit demi menit. Aku sengaja membiarkannya menunggu, tidak berbicara. Sampai aku selesai membaca dokumen dan menekan telepon interkom. Zhao Menghan segera muncul dan memverifikasi kembali sesuai dengan catatan.
Dari awal sampai akhir. Aku bahkan tidak menatap Li Zongfeng. Namun, aku tahu semakin aku bersikap acuh tak acuh seperti ini, semakin gelisah dia di dalam hatinya. Benar saja, keringat dingin mulai keluar dari dahi Li Zongfeng. Aku baru saja menyingkirkan 2 manajer cabang. Apakah aku akan menyerangnya selanjutnya? Dalam pertarungan antara aku dan Fang Tianhe. Dia yang seperti penjilat ini adalah orang pertama yang harus dibersihkan. Setelah sekian lama, aku akhirnya mengangkat kepalaku. Menatapnya dengan tatapan menyelidik. Masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, Li Zongfeng seperti sedang dipanggang di atas api. Kemejanya basah kuyup seketika. Matanya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Bagaimana seorang anak laki-laki berusia 18 tahun bisa memiliki aura seperti ini? Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Direktur Jiang, Anda bisa langsung mengatakannya. Jantungku tidak tahan lagi. Melihatnya hampir memohon. Aku tiba-tiba tersenyum. Tapi senyumku baginya mungkin adalah pisau algojo di guillotine. Aku hanya berbicara dengan santai. Sepertinya kemampuan anti tekanan manajer Li tidak begitu baik. Lalu gaya bicaraku berubah. Aku sangat tidak puas dengan kinerja investasi strategis dalam 2 tahun terakhir. Sangat tidak puas. Tingkat kerugian investasi melebihi 70%. Jadi aku berencana untuk memulai kembali rencana investasi. Detik berikutnya, aku langsung meluncurkan bom besar dalam waktu 1 tahun. Aku harus mengeluarkan setidaknya 10 miliar untuk investasi. 10 miliar, saat ini? Ekspresi Li Zongfeng langsung membeku. Penuh dengan ketidakpercayaan. Dia pikir grup bahkan tidak dapat mengeluarkan 2 miliar sekarang. Melihat tatapan curiganya, aku melempar informasi yang lebih mengejutkan lagi. Uang yang diperoleh Departemen Sekuritas dari pasar saham. Setidaknya ada puluhan miliar di rekening. Hanya masalah waktu sebelum menembus puluhan miliar. Otak Li Zongfeng seperti katak langsung terkejut oleh hampir ratusan miliar. Hampir ratusan miliar yang diperoleh dari pasar saham. Berita sebesar ini? Mengapa dia tidak mendengar sedikit pun? Dan aku ingin dia mengerti. Ini adalah pemblokiran yang disengaja. Alasan untuk memberitahunya. Tentu saja ada tujuanku. Melihatnya seperti ini, aku tahu saat yang tepat telah tiba. Jadi aku mengubah gaya bicara. Suara yang dingin dan menusuk, manajer Li. Aku dengar hubunganmu dengan Fang Tianhe dan yang lainnya cukup baik. Begitu aku mengatakan ini, suhu di kantor seolah-olah tiba-tiba turun. Rasa dingin langsung menerpa wajahnya. Dia langsung panik. Segera membela diri, Direktur Zhang. Itu semua hanya rumor. Aku hanya berhubungan kerja dengan mereka. Tidak ada hubungan pribadi sama sekali. Itu yang terbaik. Nada bicaraku datar. Tetapi membuatnya semakin ketakutan. Selanjutnya, aku mengetuk meja, kau seharusnya sudah mendengar. Zhang Wenlong dan Wei Erhu telah dibawa pergi. Yang menunggu mereka adalah hukuman penjara. Kedua hama ini mengandalkan dukungan Fang Tianhe. Melakukan kejahatan dan membuat masalah adalah aib bagi grup. Kali ini, Li Zongfeng benar-benar tidak bisa duduk diam. Segera menyatakan kesetiaannya kepadaku, Direktur Jiang, yakinlah. Departemen Investasi Strategis kami pasti tidak memiliki sampah seperti itu. Kami secara ketat mengikuti instruksi Anda. Bagus, dia benar-benar menyerah. Aku masih mempercayaimu. Kalau tidak, aku tidak akan mencarimu. Aku sengaja berhenti sejenak. Memberinya kesempatan untuk bernapas, yang aku katakan hari ini adalah. Kemudian dia segera menjawab dengan hormat, Direktur Jiang. Yakinlah, aku jamin satu kata pun tidak akan keluar. Lalu aku mengeluarkan perintah terakhir. Aku memberimu waktu 1 bulan untuk merapikan Departemen Investasi Strategis. Aku tidak mengizinkan siapapun untuk memengaruhi keputusan investasi eksternal grup. Maksudku sangat jelas. Orang-orang yang ditempatkan oleh Fang Tianhe dan beberapa direktur. Tidak ada yang boleh tinggal. Ya, untuk memastikan penyelesaian tugas. Mengantar Li Zongfeng,
yang gemetar seperti saringan. Malam tiba. Tapi pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Saham as, aku datang. Siapa yang bisa menolak manisnya keuntungan lebih dari 450% dalam satu hari? Pertama-tama, aku akan mengubah semua uang di akun menjadi $438.000 as. Lalu mengaktifkan mata tembus pandang pasar saham. Dalam lebih dari 7.000 saham. Mengunci satu perusahaan pesta pribadi as. Sebuah perusahaan mata uang virtual yang baru saja go public. Aku langsung membeli 201 saham dengan harga $21,7 as per saham. Kurang dari 3 menit, harga saham mengalami ledakan. Beberapa pesanan besar masuk. Harga saham langsung naik 120%. Tepat di titik tertinggi $47,74 as, semua dijual. Dalam sekejap, total akun mencapai $959.000 as. Keuntungan $521.000. Namun, ini belum berakhir. Kemudian saham perusahaan Cian mulai anjlok. Terus jatuh di bawah harga penawaran. Akhirnya jatuh ke titik terendah hari itu, $13,5 as. Peluang datang. Aku memanfaatkan waktu untuk masuk kembali dengan semua dana. Membeli 710 saham dengan harga $13,5 as per saham. 1 jam berikutnya. Kerangka tidak memiliki riak. Aku menyalakan sebatang rokok. Mata yang dalam menembus asap. Menatap layar dengan tajam. Tepat ketika rokok akan habis terbakar. Angka di layar bergerak 17, 423, 841, 7650. Ini adalah titik ledak baru lainnya. Aku menjual lagi di titik tertinggi. Menjual 710 saham dengan harga $65 as per saham. Total transaksi $4,55 juta as. Gelombang ini langsung menghasilkan keuntungan $3,59 juta as. Setara dengan lebih dari 25 juta yuan Tiongkok. Biaya tiket ini, aku segera beralih ke target berikutnya. Perusahaan as dan perusahaan teknologi biologi utama. Karena terobosan teknologi, harga saham melonjak. Aku mulai membangun posisi dengan harga $34,8 as per saham. Waktu tiba di pukul 3 pagi. Dan harga saham perusahaan benar-benar mencapai titik tertinggi $90,6 as per saham. Melihat ini, aku segera menjual semuanya. Total transaksi $11,98 juta as. Keuntungan $7,43 juta untuk transaksi ini. Kemudian menukar semua uang di akun kembali ke Tiongkok. 83,92 juta, menghasilkan lebih dari 80 juta dalam semalam. Baru kemudian aku mematikan komputer dan tidur dengan puas. Berbalik, itu adalah 14 Juli hari berikutnya. Hanya tersisa 1 hari lagi untuk membayar kembali. Seperti biasa, aku mengirim saham yang diperdagangkan ke Yang Song. Lalu membuka perangkat lunak perdaganganku sendiri. Inkore lagi-lagi naik batas. Nilai pasar posisi 326 juta. Laba mendekati target kecil. Saat ini, sekretaris saya, Tang Qingqing, masuk sambil membawa tumpukan dokumen. Direktur Jiang, ini adalah pinjaman dari 7 kreditur. Totalnya jelas 1,04 miliar. Tapi uang tunai di rekening grup kurang dari 30 juta. Saat ini, dia melihat laporan. Wajahnya yang tersenyum dipenuhi dengan keputusasaan. Kekurangan dana lebih dari 1 miliar. Menjualnya pun tidak akan cukup untuk membayar. Tapi saya hanya melihat sekilas. Mengerti. Beritahu mereka untuk datang ke grup besok untuk membayar. Begitu saya mengatakan ini, Tang Qingqing langsung menatap Jiang Duo. Kita tidak punya uang di rekening kita. Melihatnya hampir gila karena cemas. Tapi saya sama sekali tidak panik. Uang bersih disimpan di rekening Departemen Sekuritas. Hanya 1 miliar, tidak seberapa. Lalu saya melempar bom besar padanya. Sore. Saya akan meminta Departemen Sekuritas untuk mentransfer 1,5 miliar ke rekening grup. Lunasi dulu uang para kreditur. Lalu saya mengeluarkan perintah kedua. Hitung semua pinjaman bank dan pinjaman swasta nanti. Lunasi semuanya dalam waktu dekat. Setelah selesai berbicara, saya melihat tatapan terkejutnya.
Setelah sekali lagi mengucapkan kata demi kata. Grup Jiang tidak perlu lagi khawatir tentang uang. Setelah mendengar itu, Tang Qingqing langsung terdiam di tempat. Menatapku dengan tidak percaya. Kemudian saya meminta Zhao Menghan untuk memanggil Yang Zhong. Begitu dia masuk, dia langsung melapor, Direktur Jiang. Uang tunai 1,5 miliar telah ditransfer ke rekening keuangan grup. Selain itu, keuntungan operasi hari ini adalah 1,3 miliar. Total 8,43 miliar. Mendengar itu, saya mengangguk. Bagaimana situasi para saudara? Yang Zhong segera menjawab, semua orang siaga 24 jam. Makan dan tinggal di grup. Dan tetap rahasia. Saya juga mencatat orang-orang yang mencari informasi. Sambil berkata, dia mengeluarkan selembar kertas dengan lebih dari selusin nama tertulis di atasnya. Pekerjaan yang bagus. Kembali dan berikan daftar bonus. 24 trader, masing-masing menerima 200.000, total 4,8 juta tunai. Saya bilang bayar, ya bayar. Harus melakukan ini untuk memenangkan hati orang. Saya tidak pernah pelit pada orang sendiri. Terima kasih, Jiang Dong, dengan bersemangat berterima kasih berulang kali. Namun, malam itu, ketika saya kembali ke pasar saham AS, ketika dana di rekening menjadi 301 juta, sebuah krisis besar diam-diam datang. Saya sama sekali tidak menyangka. Saya telah menghasilkan lebih dari 300 juta dalam 3 hari ini. Operasi gila dengan keuntungan puluhan juta kali lipat. Telah menarik perhatian Wall Street. Saat ini, Jack Wen, pemilik perusahaan lulusan Wall Street, mendengarkan laporan dari bawahannya. Wajahnya sangat suram, bos. Menemukan bahwa keuntungan akun perdagangan telah melampaui 10 juta kali lipat. Jack Wen tiba-tiba berdiri. Berteriak kaget, berapa? 10 juta kali lipat. Dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Menerima dokumen. Ketika dia melihat transaksi pertama, pupilnya tiba-tiba membesar. Bukankah itu saham yang mereka operasikan? Dan waktu jual beli saya seperti melihat langit. Membeli pada titik terendah pembukaan. Menjual pada titik tertinggi. Waktu tepat ketika mereka menaikkan harga saham. 1 detik sebelum mereka bersiap untuk menjual. Dia langsung curiga apakah ada orang yang membocorkan informasi. Kata-kata. Sekretaris cantik itu segera membantah, bos telah memeriksa. Tidak ada kebocoran. Pada saat ini, keringat dingin Jack Wen mengalir. Dia terus melihat transaksi kedua, masuk pada titik terendah. Keluar pada titik tertinggi, transaksi ketiga. Transaksi keempat, kelima, semua transaksi saya. Semuanya adalah operasi sempurna dari buku teks. Setelah selesai membaca, Jack Wen menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar sehebat ini. Nada bicara sekretaris cantik itu juga penuh dengan kekaguman. Sekali atau 2 kali adalah keberuntungan, tapi setiap kali seperti ini. Kecuali dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Jack Wen meneguk segelas anggur merah. Matanya menjadi sangat serius. Pantau ketat pergerakan orang ini. Segera setelah itu, dia segera menelepon teman lamanya, John San. Teman lama, ada orang luar biasa dari timur. Menghasilkan puluhan juta dolar AS dalam beberapa hari. Tapi John San di ujung telepon penuh dengan kesombongan. Sialan, hanya seekor monyet dari timur. Apa yang perlu diributkan? Kemudian ada bicara Jack Wen menjadi lebih berat. Ini bukan keberuntungan. Sekarang modalnya beberapa puluh juta. Akan menghasilkan ratusan juta malam ini. Bangunlah, kawan lama. Uang itu semua diambil dari kantongmu dan kantongku. Setelah mendengar itu, John San baru tertarik, apa yang ingin kamu lakukan? Hanya suara Jack Wen yang terdengar sangat dingin. Serang orang dari timur ini secara menyeluruh. Namun, mereka tidak tahu. Saat mereka merencanakan bagaimana menghadapi saya. Saya membuka kembali perangkat lunak saham AS. Lebih dari 40 juta dolar AS di akun. Semua berinvestasi besar-besaran di perusahaan LKNAS. Jack Wen baru saja menutup telepon. Sekretaris cantik itu bergegas masuk dengan komputer, bos.
Orang misterius dari timur itu telah berdagang lagi.